Siapkan wadah, kemudian masukkan 6 kotak tahu ukuran sedang. Lalu ini tahunya kita bejek-bejek pakai garpu aja sampai halus. Selain pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning ya. Nah, setelah tahunya dibejek-bejek sampai halus seperti ini, sekarang saya mau potong satu buah wortel. Wortelnya ini diiris setipis mungkin, kemudian nanti kita potong memanjang membentuk korek api, terus dipotong dadu kecil-kecil juga. Wajib kecil-kecil banget karena ini nanti digoreng, jadi kalau kebesaran nanti wortelnya susah untuk matangnya ya. Untuk semua bahannya sebelumnya sudah Umi cuci terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan potong-potong satu buah sosis ayam, boleh juga pakai sosis sapi. Dipotong itu caranya kita belah tipis dulu, kemudian dipotong memanjang, lalu dipotong bentuk dadu kecil-kecil dengan cara seperti ini. Selanjutnya saya akan campur semua bahan, ada wortel yang sudah dipotong-potong, kemudian sosis, satu batang daun bawang yang sudah diiris halus, satu batang seledri yang diiris halus juga, 4 sendok makan atau 40 gram tepung terigu, satu butir telur, pil telur yang masih bagus tentunya ya. Kemudian ini ada 2 siung bawang putih, boleh juga pakai setengah sendok teh bawang putih bubuk dan setengah sendok teh garam. Kalau tahunya udah asin, garamnya dikurangin, seperempat sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh Royco atau penyedap apapun yang kalian suka. Lalu ini diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah rata kayak gini, sekarang akan kita bentuk ya. Untuk membentuknya kita cukup menggunakan 2 sendok makan kayak gini aja, dibentuk bulat-bulat. Kalau mau pakai sarung tangan plastik juga boleh, sesuai selera. Kemudian ini kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang saja. Digoreng sampai nanti berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik agar nanti nggak gosong. Sampai di sini jangan lagi bingung untuk masak tahu ya, karena tahu tuh mau diolah apapun itu pasti hasilnya sangat enak. Warnanya sudah kuning kecoklatan, ini siap diangkat. Jangan lupa ditiriskan dulu dan goreng sisanya hingga selesai. Dan ini digoreng pun bisa ngembang-ngembang kayak gini ya, nggak kempes juga walaupun udah dingin. Dan ini udah jadi, siap untuk dinikmati. Ini bisa juga untuk cemilan ataupun lauk makan ya. Anakku pun seneng banget dikasih lauk kayak gini sampai nambah-nambah berkali-kali. Pertama bumbunya ini mau saya iris dulu biar nanti waktu ngoloknya itu nggak susah ya. Siapkan 6 siung bawang merah, ini diiris-iris, mau tipis atau tebal nggak apa-apa karena nanti ini juga mau diulek. 2 siung bawang putih diiris juga. 7 buah cabai rawit, karena kecil-kecil aku pakai 7. Kalau yang rawit seteng itu boleh pakai sekitar 3 buah aja atau sesuai selera. Kalau nggak suka cabainya dikit aja atau dilewatkan juga nggak apa-apa. Kemudian 6 buah cabai merah keriting, 2 ruas kencur, kemudian diiris-iris juga. 2 lembar daun jeruk, buang tulang tengahnya, kemudian diiris tipis. Selanjutnya pindahkan bumbu ke dalam cobek. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Lalu ini diulek sampai halus. Kalau nggak ada ketumbar bubuk, boleh juga pakai setengah sendok teh ketumbar butiran. Kira-kira seperti ini. Lalu kita akan haluskan 3 keping tempe atau 3 papan tempe. Ini karena agak tebal-tebal jadi pakai 3 aja. Ini diulek sampai setengah halus aja. Tambahkan 2 sendok makan tepung beras, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Ambil sedikit adonan, lalu ini kita bentuk memanjang seperti ini, dikepal-kepal ya. Untuk besar kecilnya ya sesuai selera, dibuat sedang aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau sudah, ini siap untuk digoreng.
Panaskan minyak goreng. Kalau minyak udah panas, masukkan mendolnya, digoreng sampai berwarna sedikit kecoklatan. Jangan lupa nanti dibolak-balik biar matang merata. Kalau udah matang, angkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Dari 3 keping tempe ini jadinya sekitar 12 buah mendol tempe. Dan mendol tempenya udah jadi, siap untuk disajikan. Pertama, di sini Umi sudah sediakan ati ampela usus. Ini masing-masing jumlahnya ada 5, jadi totalnya sebanyak 15 buah ya. Untuk isiannya ini sebenarnya nggak harus pakai 3 macam, boleh pakai ati aja, usus aja, ataupun ampela aja. Nah, ini sudah Umi rebus sebelumnya, pakai bumbunya cuman pakai kunyit, jahe, dan juga daun salam. Atau kalau nggak mau ribet untuk ngerebusnya, boleh pakai bumbu marinasi ayam ya. Banyak sekali dijual di warung-warung terdekat, jadi nggak perlu ribet sama sekali. Lalu ini digoreng sampai matang. Dan ini hasilnya. Setelah itu ini akan dipotong-potong dengan ukuran kecil. Ini cara motongnya aku seperti ini ya, dibelah kecil seperti ini, kemudian dipotong-potong kotak-kotak kecil-kecil aja. Jangan terlalu tipis banget, karena kalau terlalu tipis banget nanti atinya bisa hancur ketika dimasak ya. Jadi ukurannya sedang-sedang aja. Kalau udah selesai, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbunya ini aku pakai cabai rawit lumayan banyak sesuai selera untuk tingkat pedasnya. Tambahkan cabai merah 4 buah, 2 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, 1 ruas jahe, dan 3/4 sendok teh garam. Ini diulek sampai halus. Mau dicopper juga boleh, mau di blender juga boleh ya. Untuk cabenya itu kalau nggak suka pedas boleh dikurangin ya. Pakai cabai merah aja juga boleh kalau nggak suka pedas. Ini udah halus, sekarang kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kita masukkan bumbu, tambahkan 4 lembar daun jeruk, dan ditumis sampai bumbunya harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, sekarang kita masukkan ati ampela yang sudah diiris-iris. Bumbui dengan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh roiko, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu aduk sampai rata, dimasak sebentar aja, cukup sampai agak kering ya. Jangan terlalu lama biar nanti nggak terlalu kering banget. Nah, udah kayak gini bisa diangkat ya. Selanjutnya siapkan tahu kopong secukupnya. Untuk satu resep ini jadinya itu nanti sekitar 40-50 pieces, tergantung besar jenisnya ukuran tahu dan juga tergantung dari banyaknya kalian ngisi isiannya itu semana. Ini kita gunting seperti ini untuk melubanginya. Selanjutnya ambil 1 buah tahu yang sudah kita gunting sebelumnya, lalu isi dengan isiannya. Diisi kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja atau sesuai selera. Kalau mau dijual harga 1000-an mungkin isinya nggak usah terlalu banyak banget ya. Tapi kalau mau dijual 1500 atau mungkin 2000-an isiannya bisa lebih banyak lagi. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini yang Umi isi cuma sebagiannya aja. Untuk sisa isiannya nanti kalau nggak habis bisa disimpan di dalam kulkas dalam wadah tertutup biar nanti permukaannya nggak kering. Lanjut kita siapkan setengah kilogram tepung terigu. Boleh pakai 250 gram ya kalau emang kebanyakan. Terus kita bumbuin aja cuman pakai roiko sebanyak 1,5 bungkus aja. Jadi nggak perlu tambahan garam atau apapun ya, cuman pakai roiko aja. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tapi kalau teman-teman mau tambahin bawang putih bubuk, lada bubuk itu juga boleh ya, sesuai selera. Kemudian ambil sedikit tepung keringnya, tambahkan dengan sedikit air, aduk rata. Ini harus dibuat kental banget untuk nanti sebagai tepung basahnya ya. Sedikit demi sedikit aja kita buatnya, nanti kalau kurang kita bisa buat lagi. Selanjutnya kita masukkan tahu ke dalam bahan basahnya. Ini kita baluri secara merata. Jadi ingat ya, ini tekstur adonannya harus benar-benar kental biar nanti hasilnya bagus. Masukkan tahu yang sudah dibalur dengan tepung basah ke dalam tepung kering. Lalu ini kita adon seperti ini ya, dibolak-balik aja sampai terbentuk efek keriting. Setelah terbentuk efek keriting seperti ini, sebaiknya ini langsung digoreng ya, jangan dikumpulkan, karena kalau dikumpulkan nanti hasil keritingannya akan jadi jelek ya. Nah, ini sebelumnya Umi sudah panaskan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, ini langsung aja kita masukkan.
Jadi sembari kita ngadon tadi, minyaknya sudah mulai dipanaskan ya, agar setelah dibuat keritingan seperti ini bisa langsung cemplang-cemplung ke dalam wajannya. Nah, sisanya ini kan masih ada nih keritingannya yang rontok, ini akan kita ayak dulu. Dan ini bisa jadi adonan basah atau nanti bisa juga digoreng sendiri. Ini Umi campurkan sebagai bahan baluran basahnya seperti ini. Tambahkan sedikit air, aduk lagi sampai tercampur rata dan harus kental ya. Kita kembali ke gorengan tahunya. Ini bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan ya, bisa dibalik. Dan kalau warnanya semuanya udah kuning kecoklatan merata, bisa diangkat. Jangan lupa ditiriskan dulu dan goreng sisanya hingga selesai. Untuk tipsnya sama ya. Dan ini dia tahu isi atinya udah jadi, siap untuk dinikmati. Kalian bisa dengarkan gimana suara renyahnya.